Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawaban salamnya kurang semangat, Ki, kurasa. Iya, kurang semangat. Ya, jadi sekedar pengetahuan bersama, salam itu adalah doa. Jadi kita itu diwajibkan menjawab salam. Ya, diupayakanlah lebih besar suara tak daripada yang memberi salam. Kenapa? Karena salam itu adalah doa. Sekali lagi saya mengulangi, mudah-mudahan salam saya dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barulah terpaksa besar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullah la'allakum tuflihun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu Bapak Bupati kita, Masya Allah, minta maaf jujur Kak, ada sedikit logat-logat Makassarnya, tidak apa-apa Pak. Sudah keliling saya ceramah, baru kudapatkan seorang bupati, Masya Allah, pemimpin yang sangat bertakwa. Oleh karena itu pertahankan bupati kita ini. Kalau perlu jadi gubernur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib yang hadir pada malam ini, Ketua MUI, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sekda, kebetulan namanya tadi kusimak, Haji Ambok Saka. Biar di Malaysia tinggal pasti bilang orang Bugis. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili beliau, Bapak Dandim. Mana Bapak Dandim? Masya Allah. Ini Bapak Dandim ini bajunya punya biaya luar biasa. Yang saya hormati para kepala dinas yang sempat hadir pada malam ini, Pak Camat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berbicara nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, umur yang panjang, semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa konsep ayatnya? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Masih mau Ki kalau ku tambah Pak? Ya? Masih mau Ki? Jujur. Sadaqallahul azim. Kan ku tambahnya juga itu. Tapi ku tutupnya juga. Hadirin hadirat yang senantiasa kami muliakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kamu dustakan dariku. Oleh karena itu nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Kehadiran kita pada malam ini manintaqalal yata'allam iman ghufiralahu ayyakhuta, maka kedudukan pahala yang diberikan oleh Allah yang hadir pada malam ini jauh lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Jadi luar biasa. Jadi yang tidak datang itu rugi. Kenapa rugi Ustadz? Saya mau tanya semua yang hadir pada malam ini. Adakah di sini jamaah pernah salat sunat 100 rakaat? Tidak ada. Tapi kehadiran kita pada malam ini diganjar oleh Allah bagaikan salat sunat 100 rakaat. Luar biasa. Jadi kembali mensyukuri nikmat, kalau tidak kenapa dulu? Bahagia. Kenapa nak bahagia? Bahagia. Kenapa bahaya Ustaz? Allah mengancam kita. Apa ancamannya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kata Allah maka ku tambah itu nikmat. Ku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, awas. Azabku itu amat sangat pedih. Oleh karena itu orang kaya, ada orang kaya, Pak Bupati orang kaya. Orang kaya banyak masuk surga karena hartanya. Tapi orang kaya banyak masuk neraka juga gara-gara hartanya. Bersyukur kasih orang kaya itu atau tidak? Caca. Pejabat, oh banyak pejabat. Pejabat banyak masuk surga karena jabatannya. Tapi pejabat banyak dilempar masuk ke dalam neraka jahanam juga gara-gara jabatannya. Bersyukur kasih pejabat itu atau tidak. Oleh karena itu disyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat kesehatan. Ibu-ibu yang hadir pada malam ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau suaminya sehat? Kenapa naloyo kalau suaminya? Kalau suaminya sehat? Alhamdulillah. Kalau anaknya sehat? Kalau cicilannya lancar? Lancar tidak lancar, alhamdulillah, dibalakan persoalan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu paling banyak cicilannya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang di Makkah. Hadirin hadirat yang senantiasa kami muliakan, ketika saya simak tadi salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan
Tadi para ustadz-ustadz kita, Masya Allah, langsung teringat saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berani katakan bahwa semua yang hadir pada malam ini adalah calon-calon penghuni syurga. Semua yang hadir pada malam ini adalah calon penghuni syurga. Puna'u. Rasulullah Pak tidak rela nyawanya dicabut oleh Israel sebelum ada jaminan umatmu Muhammad dijamin masuk syurga. Ada 3 kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah ketika ruh beliau hampir terpisah dengan jasadnya. Pertama, Rasulullah ucapkan as-salah. As-salah. Yang kedua, Rasulullah ucapkan an-nisa. Ittaqun nisa. Dan yang ketiga, Rasulullah ucapkan ummati. Ummati. Maka hilanglah ruh Rasul dengan 3 kata-kata terakhir. Pertama, salat. Jaga salat. Kedua, wanita, lindungi kaum wanita. Dan yang ketiga, umatku. Umatku. Maka terputuslah ruh beliau terpisah dengan jasadnya dengan 3 kata-kata terakhir tadi. Pertama, salat. Jaga salat. Minta maaf, di dalam salat kita berbeda. Di dalam salat kita berbeda. Tetapi dilarang menyalah-nyalahkan orang. Takbir saja berbeda. Allahu Akbar. Saya lihat tadi Pak Imam takbir posisi tangannya sejajar dengan daun telinganya. Ini adalah Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Kalau imam posisi tangannya takbir di pagi subuh, kunut itu. Tapi ada imam takbir fangkibani di atas dada. Allahu Akbar, ini Hanbali. Tidak kunut. Itu baru takbir. Belum letak tangan 6 dalil. Syafi'i 2. Allahu Akbar. Dibawa dada di atas pusat. Ini Syafi'i. Mana lagi satu Syafi'i? Allahu Akbar, pas di atas jantung sebelah kiri. Minta maaf, orang tua-tua dulu banyak pakai ini. Bisa dijadikan obat jantung. Allahu Akbar, tekan jantung. Allah Maha Besar. Jantung makhluk paling mulia di dalam tubuh kita. Kalau jantung berhenti berdetak, selesai. Hanbali pas di atas pusat. Di atas pusat. Hanafi di bawah pusat. Diawana posita. Tapi jangan terlalu di bawah. Maliki lepas. Albani bersedekah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ada dalilnya. Cuma dilarang membawa aliran-aliran baru di masjid kita ini. Kenapa? Mayoritas jamaahnya adalah Imam Syafi'i. Kalau kita bawa aliran-aliran baru dalam masjid ini, menimbulkan fitnah. Contoh kecil. Ada jamaah masjid kita umrah umpamanya. Berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah. Kebetulan di Masjidil Haram berdampingan terus orang Maliki. Maliki takbir Allahu Akbar, lurus ke bawah. Maliki ini Pak Haji meliputi Arab Saudi sebahagian, Yaman, Maroko, Libya. Syafi'i meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand sebahagian. Hanafi meliputi India, Pakistan, Bangladesh. Jangan dibawa ke sini. Kebetulan di Masjidil Haram berdampingan orang Maliki. Maliki takbir Allahu Akbar, lurus ke bawah. Dia lihat. Wah, ini betul. Di Masjidil Haram
Pulang mau diterapkan di sini. Nah, kode Pak Imam. Pak Imam, saya sebentar imam. Nah, kemana terapkan ini? Langsung ke depan. Kebetulan Pak Bupati di belakangnya. Takbir, Allahu Akbar. Kaget Pak Bupati. Pak Bupati bilang, wah ISIS ini kalau begini. Menimbulkan fitnah. Jangan masalah-masalah sepele menjadikan kita pecah belah. Sekarang ini banyak masalah. Gara-gara jenggot saja orang berkelahi. Sekarang gara-gara jenggot berkelahi. Kenapa saling ejek-ejek? Yang berjenggot silahkan berjenggot. Yang tidak mau berjenggot tidak usah. Apalagi kalau tidak mau memang tumbuh. Betul tidak? Silahkan berjenggot. Apalagi kalau jenggot tak bagus. Seperti jenggotnya Pak Haji, Masya Allah. Persis jenggotnya Raja Salman. Kalau jenggot tak seperti Roma Irama, pelihara. Tapi kalau hanya 12 lembar habisi saja Pak. Salat, jaga salat. Apalagi sekarang minta maaf. Indonesia bermunculan aliran-aliran baru. Diantisipasi Pak Bupati. Antisipasi. Aliran-aliran baru banyak bergentayangan di Indonesia, terutama nabi-nabi palsu. Ada anak sahabat saya, mungkin masih SMA lah begitu. Selalu mengikuti pengajian. Yang selalu dibahas ustadznya, celana di bawah mata kaki neraka. Celana di bawah mata kaki neraka. Pulang, semua celananya nagunting. Bahkan celana dinas bapaknya ikut napotong. Kan persoalan. Nabi-nabi palsu bergentayangan. Mungkin kalau di Kabupaten Tanah Bumbu ini tidak terlalu. Tapi di Pulau Jawa banyak nabi-nabi palsu bergentayangan. Saya juga heran, kalau ada nabi palsu pasti banyak pengikutnya. Bayangkan pernah muncul namanya Nabi Ahmad Musaddiq, pelatih bulu tangkis jadi nabi. Coba bayangkan itu. Ribuan pengikutnya. Nasib baik cepat ditangkap oleh polisi. Pak Kapolres. 4 tahun penjara. Belum lagi rada Ahmad Musaddiq, muncul lagi namanya Nabi Suyuti, tukang cukur. Jadi nabi lagi. Ditangkap lagi polisi 3 tahun. Jakarta geger pernah muncul namanya Lia Eden. Lia Eden bukan mengaku nabi Pak, tapi langsung mengakui dirinya Jibril. Ditangkap juga sama polisi. Saya bilang luar biasa polisi kita. Kenapa tak coba lihat polisi kita, bukan saja teroris-teroris ditangkap, Jibril juga ditangkap. Tidak pandang bulu Pak polisi. Salut Pak polisi kita. Tapi ada teman kritik. Nah bilang ustaz nasib baik dia mengaku Jibril. Coba dia mengaku Israel. Siapa kira-kira mau tangkap? Biar Densus takut juga Pak. Kenapa Israel? Aku bilang kalau dia mengaku Israel ditangkap sama polisi penjara 3 tahun naik di TV One. Israel ditangkap 3 tahun penjara berarti 3 tahun tidak ada pencabutan nyawa. Ditangkap. Yang paling celaka muncul lagi namanya Nabi Tukiming. Ini tambah parah ini. Tidak ada Tukiming di sini. Jujur. Tidak ada. Ada. Nanti sebentar natahang. Nabi Tukiming. Namanya saja tidak enak didengar. Malah mau jadi nabi. Tapi banyak ulama heran. Banyak pejabat heran. Kenapa baru beberapa bulan
Tukimin punya pengikut membeludak. Ternyata ada yang menarik di dalam ajaran Tukimin ini. Apa itu? Tukimin mengajarkan pengikutnya bisa salat menggunakan bahasa masing-masing. Baru membesarkan suara jadi masjidnya itu ribut. Contoh imam takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Di belakang imam pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Di sampingnya orang Jawa, takbir juga pakai bahasa Jawanya, membesarkan juga suaranya, Allah gede. Di sampingnya Bugis Bone, takbir juga pakai bahasa Bugis Bonenya, membesarkan juga suaranya. Puangala ta'ala meraja. Minta maaf Pak Sikda. Padahal di dalam salat Pak tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Tidak boleh. Kecuali doa. Jadi hadirin hadirat yang senantiasa kami muliakan. Jadi Rasulullah mengucapkan 3 kata-kata tadi. Pertama, salat, jaga salat. Kedua, wanita, lindungi kaum wanita. Wanita lindungi kaum, oleh itu ibu-ibu patut berterima kasih kepada Rasulullah. Kenapa Ustadz? Setelah Rasulullah hampir terpisah dengan jasadnya, ruh dengan jasadnya, Rasulullah sempat mengucapkan an-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi kaum wanita. Seolah-olah ibu Rasulullah memberikan peringatan kepada suami-suami. Seolah-olah Rasulullah berkata, wahai para suami-suami, cintai istrimu, bahagiakan istrimu. Kalau istrimu minta uang 2 juta, kasih 7 juta. Kira-kira begitu. Susah suami saya Ustaz. Kenapa? Sekke. Yang ketiga, umatku. Ini yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ajak anak kita, ajak istri kita, ajak sahabat kita, ajak tetangga kita salat berjamaah di masjid. Kenapa? Kalau kita berhasil mengajak mereka, berarti kita sudah mampu menyelamatkan mereka dari banjir-banjir yang sedang melanda. Sekarang ini Indonesia bukan lagi dilanda banjir bandang, banjir air, banjir kiriman, tapi banjir-banjir fitnah, banjir-banjir caci maki, banjir-banjir kepalsuan. Sekarang ini Pak minta maaf, dulu-dulu yang banyak itu uang palsu, gigi palsu. Sekarang ini ustaz palsu juga banyak, imam palsu, apalagi istri palsu. Ajak anak-anak kita, ajak tetangga kita. Susah ustaz kalau diajak anak-anak di masjid, tapi bukan masjid di sini, masjid yang jauh sana. Kalau ribut ke anak-anak, main-main anak-anak di masjid, nausir ke anak-anak. Jangan diusir anak-anak, Pak. Biar sejak dia main-main, karena anak-anak. Kita tidak tahu 10 tahun akan datang. Mereka lah yang mengangkat keranda kita naik ke ambulans. 10 tahun akan datang. Dialah yang membawa kita ke rumah sakit. Kalau dia main-main di masjid, wajar karena anak-anak. Kalau anak-anak main-main di masjid, anak-anak lari-lari di masjid, itu bermain-main dengan malaikat rahmat. Itu yang tidak bagus kalau bapak-bapak yang lari-lari, bapak-bapak yang lompat-lompat. Berarti bermain-main dengan malaikat maut. Jadi hadirin hadirat yang senantiasa kami muliakan. Jadi Rasulullah SAW tidak rela nyawanya dicabut oleh Israel sebelum ada jaminan umatmu Muhammad dijamin masuk surga. Minta maaf Pak, saya ini pengurus IPIM
Provinsi Sulawesi Selatan. IPIM, bukan IPIM UPIM. IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Jadi saya di Makassar itu selalu ke daerah Jenek, Pontobone, Takalar, Bantaeng. Yang diperjuangkan adalah imam, muazzin. Kenapa? Imam itu adalah tiang-tiang langit. Diperhatikan. Kalau masjid, Masya Allah tadi muazzinnya Masya Allah. Luar biasa. Imamnya Masya Allah. Luar biasa. Yang menentukan banyak tidaknya jamaah datang salat berjamaah di masjid ada dua. Pertama, muazzin. Kedua, imam. Hayya 'alas shalah. Kan ada semangat menyahut seruan itu. As-salatu khairum minan naum. Pasti bangun ki. Tapi kenyataannya masih banyak masjid itu kan azannya saking orang tua. Tapi bukan di sini. Bukan. Giginya tinggal 3. Yang 3 juga semua sudah goyang. Bagaimana kira-kira kalau azan? Hayya 'alas shalah, nabi hayya 'alas calah. Siapa mau ke masjid? Banyak anak-anak muda yang berpotensi. Kelahiran-kelahiran pesantren kita. Itu Pak diutamakan. Nah kentara itu minta maaf Pak Bupati. Ya, pejabat-pejabat minta maaf. Kentara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling sedikit 1 juta itu Pak. 1 juta. Kalau karena Allah. Minta maaf tuh kan azan muazzin itu berat Pak. Tepat waktu. Angkat derajatnya. Datang lagi imam. Coba kali imam Masya Allah. Tapi masih banyak masjid imamnya sangi orang tua. Baru tidak mau diganti-ganti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tersentuh hati, tak muncul kehusyuan. Coba kalau orang tua yang takbir. Baru takbir salam imamnya. Allahu Akbar. Siapa mau ke masjid? Betul tidak? Kadang-kadang imam takbir Allahu Akbar bagus bacanya. Allahu Akbar. Oh, kemana-mana pikirannya. Kenapa? Istrinya besok arisan. Perhatikan imam. Insya Allah Kabupaten Tanah Bumbu senantiasa turun keberkahan. Kabupaten ini menjadi kabupaten baldatun thayyibatun warabun ghafur di bawah kepemimpinan ulama kita. Masya Allah. Mudah-mudahan bupati kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Insya Allah Bapak Bupati kita ke depan menjadi pemimpin ataupun gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah. Itu saja barangkali Pak Bupati. Atau masih menambah? Kak ada tadi bisik Kak. Nah bilang sebentar mistas. Jadi Pak Bupati minta ditambah sedikit ya. Jadi saya tambah. Kenapa Rasulullah SAW tidak rela nyawanya dicabut oleh Israel sebelum Allah mengirim Jibril duduk di hadapannya. Jadi ketika Israel masuk, Rasulullah langsung bertanya, Israel, apakah kedatanganmu kemari hanya untuk bertamu? Ataukah untuk mencabut nyawa?
kedatangan kami kemari ya Rasulullah untuk bertamu, sekaligus untuk mencabut nyawa. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan saya, kalau tidak saya harus segera kembali pulang. Apa jawaban Nabi? Israel, saya tidak rela kamu cabut ruh saya Israel sebelum Allah mengirim Jibril duduk di hadapanku. Ternyata ada yang ingin ditanyakan Rasulullah sebelum ruh beliau dicabut. Lalu Israel berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah secepatnya Jibril dikirim turun. Tidak lama Jibril pun turun dan langsung duduk di sisi kepala Rasulullah SAW. Tanpa membuang waktu, Rasulullah bertanya, Jibril, apakah kamu sudah tahu bahwa ajalku sudah dekat? Jibril menjawab, ya saya sudah tahu ya Rasulullah. Jibril, kalau kamu memang sudah tahu bahwa ajalku sudah dekat, di saat sekarang ini Jibril, tolong kabarkan kepadaku Jibril hal-hal yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril menjawab, Muhammad, sewaktu aku tadi turun dari langit Muhammad, aku lihat pintu-pintu langit semuanya sudah dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Malaikat berbaris. Bahkan bidadari-bidadari sudah bersolek menanti kehadiran ruhmu di langit. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Jibril, Jibril, aku ingin bertanya lagi. Apa itu Muhammad? Tolong kabarkan juga kepadaku Jibril, bagaimanakah keadaan umatku di hari kiamat kelak? Kita yang ditanyakan. Masya Allah, luar biasa Rasulullah Pak Ibu. Padahal Nabi, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, malaikat berbaris, bidadari-bidadari bersolek menanti kehadiran ruh suci Rasulullah. Tapi Rasulullah Pak belum bahagia, Rasulullah belum gembira sebelum ada penjelasannya Jibril. Bagaimanakah keadaan kita di hari kiamat kelak? Kita yang ditanyakan. Apa jawaban Jibril waktu itu? Muhammad, sesungguhnya Muhammad, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, Muhammad, ku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain sebelum engkau Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam. Begitu juga umatmu Muhammad, kata Allah, Muhammad, ku haramkan surga dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatmu Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Itulah saya berani katakan tadi Pak, bahwa kita semua adalah calon-calon penghuni syurga. Semua umat Muhammad dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Banyak. Ayalah salat, ibu-ibu main TikTok. Tapi bukan ibu di sini, ibu yang di Papua. Belaan Ustaz. Jadi semua umat Muhammad dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa tidak mau? Itu tadi. Jadi kita semua Pak Ibu adalah calon-calon penghuni surga. Kenapa Ustaz? Rasulullah tidak rela nyawanya dicabut oleh Israel sebelum ada jaminan umatmu Muhammad dijamin masuk surga. Barulah setelah mendengarkan penjelasan itu, barulah Rasulullah mempersilakan Israel, Jibril mendekatlah kepadaku, maka terjadilah waktu itu proses pencabutan ruh Rasulullah SAW. Jadi mula-mula itu Pak, ruh dicabut oleh Israel dari kaki. Israel mencabut ruh, jadi Rasulullah punya ruh dicabut oleh Israel dari kaki, dicabut naik ke lutut. Dari lutut dicabut naik ke perut, sampai di perut ruh istirahat. Kenapa istirahat? Maut itu sakit, maut itu berat. Sampai-sampai waktu itu Rasulullah mengadu kepada Jibril. Kata beliau, ya Jibril, ma asyuddu miraratil maut. Fawalla wajhu faqala alaihi salatu wassalam, ya Jibril,
aqrahtan nazra ila wajhika faqala ya Habiballah anta fi sakaratil maut. Wahai Jibril, alangkah sakit, alangkah pahit, alangkah berat apa yang dinamakan sakaratil maut. Tiba-tiba Jibril Pak memalingkan mukanya, tidak mau melihat muka Rasulullah. Sampai Rasulullah menegur, Jibril, kenapa engkau tidak mau melihat mukaku lagi? Jibril menjawab, bukan aku tidak mau melihat mukamu ya Rasulullah, tapi aku tidak tega di mana engkau dalam keadaan sakaratul maut. Oleh karena itu Pak Ibu, jika selesai salat subuh, isya, zuhur, asar, imam kita mengangkat tangannya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. Aminkan Pak. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina lana fi sakaratil maut. Aminkan. Kenapa maut itu sakit, maut itu berat. Rasulullah sendiri mengadu kepada Jibril, begitu sakit, begitu pahit, sampai-sampai beliau pernah bersabda, sakitnya sakaratul maut melebihi 300 kali tusukan pedang maghrib. Sakit. Oleh karena itu, mari kita senantiasa istiqomah, senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Insyaallah kita senantiasa kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Itulah barangkali Pak Bupati yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan bertemu di lain hari dan kesempatan dan kemungkinan besar di lain peristiwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.